Hai istri, hai suami. Aku ingin sharing tentang satu kata yang cuman terdiri dari 3 huruf, tapi dampaknya itu mengerikan. Ya, kata itu adalah ego atau egois. Pengalaman membuktikan bahwa akibat daripada egois, akibat suami egois, akibat istri egois, akibat pasangan yang egois, banyak rumah tangga yang gagal, banyak keluarga yang gagal, bahkan sampai hancur. Bukan hancur, hancur. Karena orang egois itu selalu berpusat kepada dirinya sendiri. Pusatnya itu dirinya sendiri. Segala sesuatu terpusat ke dirinya sendiri. Dan orang egois itu sangat peka terhadap kebutuhan dirinya sendiri. Jadi semua itu harus aku, ku, dan kuku yang lain. Kebahagiaanku, kesenanganku, kenyamananku, keuntunganku, ketenaranku, kehormatanku, dan semua dan masih banyak kuku yang lain. Kalau kukunya fobi sih wapi. Dulu waktu kuliah aku punya temen adik kelas, adik tingkat. Kalau liburan aku gak pulang ke tempatku, tapi aku pulang ke tempatnya dia. Pergi ke tinggal beberapa saat bersama dengan keluarga besarnya. Jadi kan aku gak kenal. Jadi kalau dia manggil kuku, aku juga melok kuku. Anso, ya aku melok anso. Susu, ya aku melok susu. Koko, meme, wes pokoknya melok ae wes. Karena kan aku gak ngerti mau panggil gimana gitu ya. Karena itu adalah lingkungan keluarga dari temenku, temen baikku. Semoga dengarkan video ini. Nah, kalau kuku yang itu api, pol api orangnya baik, soroh baik. Aku dilayani, dikasih makan, dibawa jalan-jalan, dibawa rekreasi, suweneng wis apik pol. Itu kukunya fobi. Tapi kalau yang aku bilang tadi ini terpusat ke diriku, aku dan aku, iki welek pol ele. Nah, aku mau kasih tahu tentang gejala-gejala atau tanda-tanda orang yang egois. 1. Sombong. Istri, apakah suamimu sombong? Suami, apakah istrimu sombong? Pasti tahu. Karena kan sudah hidup bareng, sudah hidup bersama, sudah tahu suamiku ini atau istriku ini sombong atau tidak. Sombong itu baik yang kelihatan, yang nyata, yang ketok moto, atau yang gak ketok. Sombong dalam hati. Tapi kalau suami istri pasti tahu. Ya, semoga
suaminya nggak sombong. Semoga suaminya adalah suami yang wapi, baik, bertanggung jawab, takut Tuhan, kemudian bertanggung jawab dan sayang sama istri dan keluarganya dalam nama Yesus. Nah, tanda yang kedua adalah marah. Sukae marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ada perkataan yang dari istri yang mungkin tidak menyenangkan, langsung marah, langsung ngamuk. Nah, ini tanda-tandanya, ini gejala-gejalanya. Nah, apakah suamimu suka marah-marah atau istrimu yang suka marah-marah? Nah, ini tanda-tandanya, gejala-gejalanya orang egois itu seperti ini. Kemudian gampang tersinggung. Suami, apakah istrimu gampang tersinggung? Istri, apakah suamimu gampang tersinggung? Apakah pasanganmu itu gampang terluka? Nah, ini tanda-tandanya yang orang yang berpusat ke dirinya, orang yang selalu memperhatikan cuman kebutuhannya atau cuman kepentingan dirinya sendiri. Nah, orang egois itu selalu menghubungkan semua perkataan atau tindakan orang lain, dalam hal ini suaminya atau istrinya atau pasangannya, terhadap dirinya sendiri. Jadi orangnya itu sensi, ya mungkin ini kata lebih cocok ya, suwensi. Orang Jawa bilang gitu, mantap kalau ngomongnya. Bukan sensi tapi suwensi. Lucu ya. Dulu waktu aku pertama kali datang ke Pulau Jawa, dengerin orang ngomong, dengerin orang ngoceh, aku suka banget kalau orang di sini tuh ngomongnya, misalnya gini, wih orangnya baik ya, misalnya gitu. Tapi ngomongnya enggak, ih orangnya baik ya, kayak gitu. Ngomongnya gini, wih orang itu ya baik. Aku suka banget. Jadi kayak satu penekanan bahwa orang itu baik gitu. Aku suka banget ya ngomong seperti itu. Dan lama-lama aku bisa menyesuaikan, ternyata bukan cuman cara ngomongnya seperti itu. Dan kalau aku dikasih kesempatan sharing firman juga suka ngomong seperti itu biar mantap. Oh bukan, mantap. Peace. Nah, pada dasarnya setiap orang itu ada egoisnya, tapi kadarnya itu beda-beda. Kadarnya itu bedo. Ada yang dikit, ada yang biasa, ada yang cukupan, ada yang pedas. Kok kayak makan pecel ya sama cingur. Ibu yang pedas atau cukupan? Selalu ditanyain gitu. Kalau awal-awal aku ada di sini selalu pedas. Makan apa aja pedas, pedas, terus pedas. Lama-lama enggak deh, cukupan. Nah ini paling ngetren, cukupan gitu. Nah harusnya juga sifat egois itu kadarnya itu jangan sampai mentok pedes, dan jangan juga cukupan, tapi diminimalisir, dikikis, supaya kita bisa menjadi pribadi yang nyenengno, yang menyenangkan. Suami menjadi suami yang menyenangkan istri, istri menjadi istri yang menyenangkan suami,
Jadi suasana di dalam rumah itu enak. Bukan enak ya, enak gitu. Sukacita. Oh, enak pol kata suamiku. Enak pol. Sukacita, damai sejahtera, nyaman, tenang, penuh cinta, penuh kebanggaan, penuh dengan kekaguman. Wih, aku suka banget ya rumah tangga yang berkualitas. Bukan yang biasa-biasa, bukan ala kadarnya, apalagi kayak neraka. Waduh, gak deh ya. Ojo wes ojo. Oke. Lalu mungkin kita bertanya, terus gimana dong untuk mengatasinya? Bagaimana supaya aku ini menjadi istri yang tidak egois? Bagaimana supaya aku jadi suami yang tidak egois? Nah, manusia batinia kita, hati kita itu ada kayak ruangan-ruangan atau bilik-bilik, atau mungkin yang lebih familiar dengan telinga kita yaitu lubuk hati. Nah, di hati kita itu ada lubuk-lubuknya. Nah, lubuk-lubuk ini atau bilik-bilik ini, ruangan-ruangan ini ada banyak yang tertutup. Ada yang sudah terbuka, ada yang tertutup. Nah, ada yang kita tutup-tutupi. Ya, misalnya ada kebiasaan buruk, ada sifat-sifat yang elek, itu ditutupi. Atau mungkin juga karena kita punya latar belakang yang jelek, latar belakang yang buruk, seperti tertolak, pernah disiksa, atau dicuekin, diacukan, itu mempengaruhi hidup kita ini sehingga kita menjadi orang yang tertutup. Nah, makanya bagaimana supaya kita ini bisa bebas dari egois itu tadi, yaitu kita harus menjadi pribadi yang cerdas. Jadi istri itu yang cerdas. Jadi suami itu yang cerdas. Jadi istri itu yang pinter, pinter. Jadi suami yang pinter, pinter. Harus seperti itu. Caranya yaitu kita mau buka hati kita. Yaitu bilik-bilik tadi, ruangan-ruangan tadi, lubuk-lubuk hati itu yang tertutup dibuka. Buka, datang kepada Tuhan, lalu buka. Ngasih tahu ke Tuhan, beritahu kepada Tuhan. Akui. Jadi kita datang itu apa adanya kepada Tuhan. Mengakui keadaan kita, mengakui keberadaan kita, mengakui kelemahan-kelemahan kita. Jadi terbuka kepada Tuhan. Karena Tuhan itu pasti mau membersihkan hati saudara. Mau menyingkirkan sifat egois dari diri saudara. Tuhan mampu. Yesus itu sanggup, terlalu bisa, terlalu mampu. Asal saudara itu mau. Dan maunya itu rela. Dengan rela. Dengan kerendahan hati, dengan rela. Ya Tuhan, aku mau. Ini aku Tuhan. Aku buka hatiku. Aku serahkan hidupku. Aku beri hatiku kepadamu. Aku buka semuanya kepadamu Tuhan. Ubahlah aku Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan apa adanya, beritahu kelemahan-kelemahan saudara, beritahu kekurangan-kekurangan saudara. Dan seperti firman Tuhan di Mazmur 130 dikatakan bahwa Tuhan tuh mau membebaskan kita. Tuhan mau membebaskan kita dari keterikatan-keterikatan, dari penjara-penjara jiwa, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tuhan tuh mau banget membebaskan kita, memerdekakan kita, mau melepaskan kita supaya kita tidak terikat dengan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang welek. Jadi
firman Tuhan berkata, kalau Tuhan itu memerdekakan kita, kita itu benar-benar merdeka. Hati kita itu plong, hati kita itu damai, hati kita itu sukacita, hati kita itu tenang, enak gitu loh. Hidupnya itu tentrem. Atine ayem tentrem. Kalau nggak salah ada lagunya ya, atine ayem tentrem. Jadi ini yang jadi kerinduan kita. Hati menjadi tenang, hati menjadi penuh cinta, penuh kekaguman, penuh dengan kebanggaan, dan ini sesuatu yang luar biasa. Nah, di Filipi pasal 2, Paulus itu ngajarin kita supaya tidak mencari kepentingan diri kita sendiri atau puji-pujian bagi diri kita sendiri. Tidak menganggap diri kita lebih penting daripada orang lain, lebih penting dari pasangan, tetapi biarlah kita menganggap atau memperlakukan orang lain, dalam hal ini pasangan kita, suami kita, istri kita, lebih penting daripada diri kita sendiri. Nah, ini firman-Nya, ini kuncinya, ini jawabannya. Jadi perlakukanlah suamimu sebagai orang penting. Nggak harus siap bos, siap pak, atau kayak pakai deklamasi gitu ya, nggak perlu. Tapi menunjukkan penghormatan kita, kekaguman kita, sukacita kita ya kepada suami kita. Jadi perlakukan suami kita dengan baik, bahwa suami itu penting. Demikian juga suami, perlakukan istrinya dengan baik, menghargai istrinya. Nah, ini dalam pengalaman konselingku banyak istri yang mengeluh karena suaminya itu nggak menghargai dia, tidak menghormati. Maksudnya bukan gila hormat, bukan, tapi mungkin lebih kepada menghargai apa yang dilakukan oleh istrinya. Misalnya kalau sudah dimasakin, thank you ya Pak, thank you ya Beb, makasih ya Say, yang terima kasih banyak sudah dimasakin, gitu loh. Itu kata yang sederhana, tetapi itu bisa membuat istri, ketika kita ngomong terima kasih istri yang sudah masak atau udah nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah, udah gosok baju. Ini pengalamanku soalnya tiap hari. Nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, gosok. Tapi aku melakukan itu dengan sukacita. Bahkan suamiku, anak-anakku bisa mendengar aku sambil nyanyi-nyanyi. Nyanyinya nggak fales. Kalau nyanyinya fales itu ngomel-ngomel gitu loh. Tapi kalau aku nyanyi-nyanyi. Dan lagu favoritnya Sebab Kau Sertaku, Sebab Kau Sertaku. Ini lagu suka banget ya aku nyanyikan. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku. Jadi ini lagu pernikahan sebetulnya, dan itu suka ku nyanyikan. Bahkan kalau ku siaran radio, lagu ini juga jadi lagu opening di radio. Nah, kembali lagi ke firman Tuhan tadi, bahwa Paulus menasehatkan kita supaya kita menganggap atau memperlakukan orang lain, dalam hal ini pasangan kita, lebih utama daripada diri kita. Jangan hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri. Ya, perlu juga sih diperhatiin kepentingan kita atau merawat diri, ngopeni diri, itu oke juga. Tapi jangan cuman diri kita, tetapi lebih kepada kepentingan pasangan kita.
Ini bagus banget ya nih, firman Tuhan ini jawaban bagi kita. Terus firman Tuhan berkata bahwa orang lain itu lebih penting daripada kita. Jadi kita perlu belajar juga rendah hati dan lebih ramah lagi, ya, lebih ramah lagi kepada pasangan kita. Banyak senyum, selalu senyum. Walaupun gak dandan, walaupun belum make up, orang senyum itu wapi, cantik, ketoke cuantik, enak dilihat gitu loh. Jadi biarlah firman ini memperlakukan suami kita, memperlakukan istri kita dengan baik, menghargai, menganggap lebih utama daripada diri kita. Biarlah pikiran seperti ini itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam istri, ada di dalam suami, seperti ada di dalam Kristus juga. Jadi Paulus ngomong, biarlah pikiran seperti ini ada di antara kamu, sebagaimana yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi seperti yang ada di dalam pikirannya Kristus, biarlah ini juga ada di dalam pikiran kita, yaitu anggaplah orang lain atau perlakukanlah orang lain, suamimu, istrimu lebih utama daripada kepentingan dirimu sendiri. Kembangkanlah prasangka yang baik terhadap orang lain. Kembangkanlah Ini yang ingin saya sampaikan kepada para istri dan juga para suami, supaya kita jangan egois. Karena egois itu akibatnya fatal. Egois itu akibatnya elek. Kalau sudah tahu elek, jangan dipertahankan, jangan dipelihara. Tetapi firman Tuhan berkata, buang dari hidup kita, buang dari dalam hati kita. Jangan nyimpan hal-hal yang elek di dalam hati kita, supaya hidup kita itu penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, sebagaimana yang Yesus inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin.